masyarakat juga dibandingkan dengan cara-cara tradisional yang dari institusi. Nah, dalam sosial media marketing ini itu di dalamnya juga konsumer di sosial internet itu lebih susah untuk puas dan lebih tidak loyal lah istilahnya. Soalnya kan banyak pilihan di dalam internet gitu. Nah, yang pertama saya ceritakan sosial media dulu. Nah, sosial media itu adalah platform internet yang yang memberikan fasilitas kepada penggunanya untuk membuat konten dan membagikannya kepada orang lain yang mengakses website tersebut. Nah, dalam sosial media itu di dalamnya lagi ada yang namanya social network. Nah, social network itu sama platform internet online yang memberikan fasilitas untuk orang merepresentasikan dirinya sendiri di dalam website itu dan membagikannya kepada teman-teman yang membagikannya kepada teman-temannya yang berhubungan dengan dia langsung. Bedanya dengan sosial media, kalau sosial network itu ada kayak harus follow atau apa, kalau sosial media tidak harus follow satu sama lain. Nah, contohnya itu kayak Facebook, sampai sekarang masih menjadi sosial media sosial network paling populer lah, walaupun penggunanya sudah mulai berkurang dan beralih ke sosial network yang lain. Yang kedua ada Twitter, itu microblogging service yang yang memberikan fasilitas untuk penggunanya mengirimkan pesan atau blog lah istilahnya. Nah, yang selanjutnya ada product review sites, yaitu sosial media yang memfasilitasi user untuk membagikan ceritanya terkait pengalaman dan experience-nya terkait dalam menggunakan produk tersebut. Contohnya antara lain ada Yelp, mungkin kalau di Indonesia ada Zomato untuk restoran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada Virtual World, yaitu sebuah kayak dunia maya lah istilahnya, yang di mana kita itu bisa membuat avatar untuk merepresentasikan kita sendiri untuk berinteraksi dengan orang lain di dalam platform tersebut. Selanjutnya untuk social media marketing, networks adalah terkait mobile apps and location based social network, yaitu sebuah jaringan yang terintegrasi dengan GPS yang bisa memberikan lokasi kita di mana kita berada. Nah, itu dalam kaitannya dengan marketing itu berguna dalam hal untuk promosi based on location. Jadi ketika kita masuk ke sebuah tempat itu kita kadang itu juga kan tiba-tiba terima SMS kalau masuk mall-mall tertentu dari sebuah restoran yang ada di situ, tukarkan SMS ini bla bla bla. Kalau yang sering kita alami lah, mungkin kalau saya pribadi sering dapat begitu, mungkin teman-teman juga. Nah, untuk yang selanjutnya ada Internet of Things. Jadi seiring perkembangan zaman tuh semua, ya nggak semua sih, maksudnya seiring perubahan zaman ya lama-lama barang-barang yang akan kita gunakan itu akan terkoneksi dengan internet. Ya seperti contohnya kalau zaman dulu kan HP kan belum ada internet, sekarang HP udah bisa digunakan buat hampir apa saja lah, termasuk dalamnya internet. Terus ada sekarang smart TV yang bisa buat internet, ada smart refrigerator, kulkas yang bisa ada monitornya gitu dan bisa terhubung internet juga dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan marketing? Ya
dengan adanya koneksi dengan berbagai peralatan yang kita pakai, lama-lama juga marketing bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mempromosikan produk atau jasanya. Untuk selanjutnya, kita membahas direct marketing. Dalam direct marketing itu maksudnya adalah komunikasi langsung ke konsumer atau pebisnis, yang tujuannya untuk atau membuat para calon konsumer itu membuat order ke kita, membuat order lah barang ke kita atau jasa ke kita. Dan selain membuat order, supaya mereka menanyakan lebih lanjut atau malah mengunjungi. Jadi membuat para calon customer itu penasaran terhadap apa yang kita jual gitu. Nah, bentuk-bentuk kunci dari direct marketing itu ada 4, ada mail order, dalamnya ada katalog dan direct mails, ada telemarketing, ada direct response advertising, dan m-commerce atau mobile commerce. Nah, yang pertama kita membahas katalog. Apa itu katalog? Kalau katalog itu kayak sebuah buku lah yang isinya ya koleksi dari produk-produk kita yang kita buat. Jadi isinya terkait informasi produk tersebut kayak spesifikasi, terus harga, maksudnya harga jual berapa gitu. Kalau zaman dulu mungkin pernah, aduh kelihatan tua banget, pernah itu ya dulu kayak tabloid pulsa atau apa itu termasuk katalog, walaupun itu tabloid beda lagi ya. Di dalamnya kan kayak ada katalog terkait HP-HP, terkait harga berkas, harga baru, spesifikasi dan lain-lain. Contoh katalog yang lain tuh biasanya kalau kita masuk ke supermarket biasanya ada kayak selebaran gitu. Nah, itu yang diberikan ke kita berisi tentang produk-produk, harga, ada sale atau tidak gitu. Nah, yang kedua ada direct mail, yaitu brosur, pamflet yang yang menawarkan produk pada suatu waktu tertentu saja. Itu. Dan pada orang-orang tertentu. Dan yang ketiga ada telemarketing, yaitu direct marketing, yaitu menelpon pada calon konsumer untuk menawarkan barang-barang yang mau kita jual, mau kita tawarkan. Mungkin kalau contoh seumpama nih kita bikin rekening, tiba-tiba ditelepon tawarin kartu kredit atau apa gitu. Kalau enggak asuransi dan lain-lain dari anak perusahaan bank tersebut. Selanjutnya ada direct response advertising, yaitu marketing pendekatan marketing yang bisa membuat para calon konsumernya tuh bisa menghubungi langsung para market tersebut. Contohnya kayak Legel, kalau pernah tahu. Nah, kalau kan ketika Legel itu kan acara, tapi itu fully iklan, dan kita bisa berinteraksi dengan mereka dengan cara menelpon telepon yang disediakan atau yang ditampilkan dalam acara tersebut. Dan yang selanjutnya adalah mobile commerce, yaitu promosi atau e-commerce activities yang ditampilkan melalui smartphone dan lain-lain. Ya, contohnya kayak iklan-iklan ketika kita membuka aplikasi tertentu kayak Detik tuh, ketika mau buka berita tiba-tiba ada ketutupan iklan atau apa gitu. Terus ya kalau ketika nonton YouTube ada iklan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya personal selling. Ya, personal selling itu komunikasi marketing dengan cara personel dari perusahaan itu berinteraksi langsung dengan customer. Bedanya dengan direct tadi, direct itu nggak harus interaksi langsung. Nah, kalau ini kita mendatangi para calon konsumer kita untuk memberikan informasi terkait produk yang akan kita jual. Nah, faktor-faktornya antara lain adalah apakah strategi yang digunakan itu untuk mendorong para calon konsumernya itu untuk membelinya. Terus apakah
apa namanya, produknya itu teknikal banget, highly technical atau kompleks, jadi perlu dijelaskan secara langsung pada calon-calon konsumernya. Terus apakah, customer-nya itu banyak banget, kalau banyak banget saya rasa ya nggak cocok kalau dengan personal selling. Maksudnya calon-calon konsumer yang ditarget itu banyak banget atau enggak. Terus apakah produknya sangat mahal, kalau sangat mahal personal selling menurut saya lebih cocok karena, eee, ya kita bisa apa, calon pembelinya kalau produknya mahal kan hitungannya sedikit ya, jadi bisa dengan personal selling. Terus apakah produknya apa, bisa di-custom atau bisa dimodif sebagainya. Jadi kalau produknya perlu apa, bisa di-custom atau itu malah sangat perlu personal selling karena, kita akan menanyakan langsung kepada calon pembeli kita, mereka pengennya apa dan lain sebagainya, gitu. Dan apakah perlu negosiasi atau yang lain sebagainya dan, faktor-faktor yang lain ada di sini. Nah, teknologi personal selling ada apa, pemanfaatan teknologi dalam personal selling yaitu dengan cara voice over internet protocol atau dengan menelpon juga bisa, terus dengan, PRM atau Partner Relationship Management. Selanjutnya tipe-tipe sales job yaitu ada order taker, jadi yaitu yang menerima apa, menerima pesanan dari customer, ada technical specialist itu yang biasanya menjelaskan terkait, eee, sisi teknis dari produk yang kita jual, ada missionary salesperson, termasuk salesperson, terus new business salesperson, ada tim selling dan order getter. Selanjutnya, ada pendekatan dalam personal selling itu ada 2 yaitu transactional selling dan relationship selling. Bedanya kalau transactional selling, kita lebih, apa, lebih ke dalam jangka pendek aja ya. Maksudnya kalau transaksinya over ya kita nggak akan, menghubungi dia lagi gitu loh jatuhnya. Nah kalau relationship selling itu lebih menuju ke, apa, relationship apa, yang hubungan jangka panjang dengan, calon customer tersebut. Jadi mereka bisa apa, kalau hubungannya baik mungkin mereka akan order ulang atau apa, kalau ada upgrade atau dan sebagainya, begitu. Nah, proses dari personal selling itu yang pertama itu, apa, mengidentifikasi calon customer kita. Terus habis itu menyiapkan apa yang pertama yaitu apa tadi, mmm, identifikasi calon customer itu. Yang kedua itu melakukan persiapan, di antaranya nyiapkan bahan-bahan yang akan kita presentasikan kepada para, calon customer tersebut. Yang ketiga kita mendekatinya para customer tersebut, yang keempat ada, ya presentasi itu sendiri terkait produk yang akan kita jual, yang kelima adalah menjawab pertanyaan jika ada dari sewaktu kita presentasikan, customer pasti ya nggak pasti sih, maksudnya seumpama tertarik mungkin akan menanyakan teknis-teknis atau lain-lain dan itu perlu di-address juga. Setelah itu, selesai lalu ada follow up. Follow up-nya ya mungkin kalau, mereka beli, kita after sales-nya gimana dan sebagainya. Dan yang, subbab terakhir ada public relation. Nah, public relation itu adalah fungsi komunikasi yang apa, yang tujuannya untuk, membangun hubungan baik dengan publik, termasuk apa, konsumen, stockholders, legislator, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Basic rule dari PR itu ya lakukan dulu baru bicarakan, jangan kebalik, jangan ngomong dulu baru lakukan. Itu nah, itu jelek. Contohnya ya kayak apa, ini ada berita dulu, namanya Isaiah Austin dari Baylor, Universitas Baylor. Ya dia kan, dulu diharapkan sebagai apa, calon, pemain NBA. Akan tetapi dia, didiagnosa dengan penyakit Marfan syndrome yang, tidak memungkinkan dia untuk bermain basket lagi secara profesional. Nah, eee,
Jadi ada berita itu. Nah, di hari selanjutnya keluarganya dan Austin sendiri itu melakukan interview dengan CNN untuk menjelaskan secara lebih lanjut terkait berita tersebut, kenapa, apa sebabnya, dan lain sebagainya. Tuh. Kenapa sih strategi PR itu penting? Ya, yang pertama ya menjaga image dari perusahaan kita. Ya kalau image perusahaan bagus kan otomatis kan customer, stakeholder, dan lain-lain kan percaya dengan kita kan, termasuk investor dan lain sebagainya. Terus untuk membuat dan memanage publicity, yaitu mengelola image sih jatuhnya juga, sama ya mengelola publisitas kita sebagai institusi gitu. Terus yang ketiga untuk menghandle ketika ada krisis, untuk bisa terjadi krisis kita bisa menghandle-nya dengan baik. Dan yang terakhir untuk menjaga reputasi dari perusahaan kita. Nah, apa sih yang perlu dilakukan dalam public relation itu ya kita mengatur atau mengelola arus informasi yang mungkin bisa merusak nama baik perusahaan, dan kalau bisa seumpama sudah ada arus informasi yang negatif ya kita bisa meminimalisir informasi tersebut tuh. Selain itu juga kita dengan meminimalisir dengan memberikan uh, klarifikasi, susah banget sih namanya. Oke. Selanjutnya dalam perencanaan PR itu yaitu ada ya kita berkoordinasi lah dan berkomunikasi dengan para pegawai yang ditugaskan dalam PR tersebut untuk membuat sebuah rencana PR kedepannya mau gimana gitu. Contohnya kayak dalam ALS Association itu mereka membuat Ice Bucket Challenge untuk untuk membuat para orang-orang itu aware terhadap penyakit ALS yang bisa membuat orang lumpuh gitu. Nah, objektif dan taktik dalam public relation itu menurut buku ya, yang pertama objektifnya adalah salah satunya itu memperkenalkan produk baru, terus mempengaruhi legislasi, bahasanya nggak enak banget, mempengaruhi, ya influence government legislation lah istilahnya ya, supaya kita dapat didukung oleh pemerintah itu, terus memperbaiki image, memperbaiki reputasi kita sebagai institusi gitu, baik itu perusahaan, pemerintahan, kota, daerah, ataupun malah sebuah negara gitu. Terus yang keempat ada Profit Advice and Counsel. Yang kelima adalah untuk menarik perhatian para komunitas gitu. Untuk aktivitas public relation antara lain ada press release, internal PR, investor relation, ya, seperti investor gathering dan sebagainya. Terus ada lobbying biasanya kepada pemerintah. Ada speech writing, yaitu membuat keynote speech untuk dibacakan eksekutif ketika membuka sebuah acara atau yang lain. Ada corporate identity, ada media relation, yaitu contohnya kayak media briefing. Terus ada sponsorship, yaitu kita mensponsori sebuah acara atau supaya produk kita lebih dikenal. Terus membuat event spesial dan guerrilla marketing atau marketing guerrilla. Nah, objektif dari PR itu yaitu tadi introduce new product retailer and consumer, profit advice council, influence government, attention, dan enhance image organization. Nah, dalam selanjutnya PR activity yaitu eksekusi dari rencana PR kita
bagaimana kita mengkomunikasikannya dalam bentuk apa gitu dan pada siapa saja. Uh, Sebuah organisasi itu dapat menyampaikan informasi positif terkait perusahaannya itu dengan berbagai cara, antara lain dengan press conference, sponsor, dan lain sebagainya yang dapat menarik perhatian publik. Yang pertama itu ada press release, yaitu ya memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan organisasi kepada media untuk istilahnya buat menarik perhatian publik dan memberikan kesan yang baik lah kepada publik terhadap institusi kita. Nah, yang kedua ada internal PR dan external stakeholder, yaitu PR, public relation, yang tujuannya itu untuk menarik membangun image yang baik kepada pegawai kita sendiri juga. Selain kepada eksternal, kita juga harus melakukan PR kepada internal kita sendiri. Soalnya supaya mereka, mungkin tujuannya salah satunya ya produktivitas meningkat dan lain sebagainya. Kalau untuk external stakeholder, untuk meyakinkan para stakeholder tersebut bahwa institusi kita masih berjalan dengan baik dan sebagainya. Yang ketiga ada speech writing dan corporate communication, yaitu membuat ya yang sebelah saya jelaskan tadi, membuat keynote speech yang untuk disampaikan oleh para eksekutif institusi supaya disampaikan pada publik. Yang selanjutnya ada sponsorship dan sponsorship, yaitu aktivitas public relation dengan cara memberikan bantuan finansial kepada sebuah event tertentu yang dilihat oleh publik gitu. Dan supaya bisa dianggaplah kalau kita mendukung acara tersebut, kan kalau acaranya berhasil orang melihat tuh ada sponsornya ini dari siapa, bla 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 gitu. Jadi dikenal juga kan. Nah, yang selanjutnya ada BA dan evangelis, yaitu sebuah institusi itu merekrut para brand ambassador, yaitu untuk membantu mereka dalam menyebarkan spread the good news lah terkait produk mereka. Biasanya ya para orang-orang terkenal, artis, influencer, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada guerrilla marketing, yaitu strateginya dengan cara ya memberikan konsumer dengan promo di mana mereka tidak expect yang tiba-tiba gitu ya. Maksudnya tidak expect tuh tidak menduga kalau itu promo gitu. Contohnya, maaf saya kurang terlalu paham kalau ini. Kalau yang terakhir adalah buzz marketing, yaitu sebuah aktivitas marketing yang didesain untuk ya membuat hype, menimbulkan debat, ya nggak debat juga sih, kayak conversation antara gitu, enthusiasm terkait brand tersebut. Tuh. Nah, antaranya ada dalam buzz marketing itu ada advertising, yaitu advertising, yaitu mengiklankan dengan cara sampling dengan tujuan untuk membuat sebuah produk itu banyak dibicarakan gitu. Terus ada e-commerce, yaitu e-commerce dengan yang terjadi di Facebook sepertinya ya udah nggak optimal lagi sih menurut saya pribadi. Facebook sudah banyak yang meninggalkannya. Terus yang ketiga ada brand polarization, yaitu the gap between good buzz and bad buzz. Itu dalam kita membuat buzz marketing itu kita mau dengan cara buzz itu kan nggak harus baik semua, buzz itu kan banyak dibicarakan, hype dan lain sebagainya kan, jadi bisa baik bisa buruk. Nah, bagaimana kita memposisikan buzz kita itu mau gimana, itu perlu diputuskan juga. Terus viral marketing, yaitu aktivitas marketing yang
tujuannya untuk meningkatkan brand awareness atau sales dari kepada para calon konsumer gitu. Yang kebetulan ini apa nih kok tiba-tiba jadi trending, apa kan penasaran, oh ternyata produk atau apa gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah ethical problem dengan buzz marketing. Nah, dalam buzz marketing itu biasanya itu rata-rata didesain untuk mendeceive, yaitu kayak semi bohong lah istilahnya atau sebagainya gitu. Nah, yang kedua etikalnya itu biasanya directing buzz marketing yang ditujukan kepada para anak-anak dan para remaja, di mana mereka itu ya masih kebanyakan belum mikir panjang lah. Jadi kadang tiba-tiba ikut-ikut aja memanfaatkan kenaifan mereka gitu. Terus yang ketiga ada buzz marketing activities yang bisa merusak properti. Itu mungkin contohnya kayak apa gitu yang mungkin bikin sebuah trendingnya itu dengan cara apa gitu, merusak apa gitu. Itu nggak baik. Dan yang terakhir terkait ethical problemnya terkait shark puppeting. Itu mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, atau itu lama tadi. Terima kasih. Kalau ada kurang salahnya mohon maaf. Ya, panjang ya penjelasan singkatnya ya. Silakan yang mau bertanya. Kelompok penanya dulu ya. Aja, Lin. Sebentar ya, Bu. Siap. Oh, hari ini ada kelompok Alfredo, Bu, yang kemarin jadi presenter pertama setelah UTS. Oh, oke. Afrildo dan kawan-kawan silakan mengajukan 3 pertanyaan dulu. Ya, mohon izin mengajukan pertanyaan, Bu Sri. Cek. Kelompok presenter dicatat ya, di WA ya. Untuk kelompok presenter Ya, mau silakan. tanya, bagaimana perusahaan meredam dampak negatif dari marketing sosial media, utamanya terkait argumen atau opini-opini yang mengirim ke hal negatif atau menjatuhkan produk, di mana hal ini tuh sangat mudah dilakukan di media sosial. Kalau mau diambil contoh mungkin terkait kasus yang kemarin itu Ibu, kasus Genius, di mana Genius itu kan menyampaikan bahwa dia akan menarik biaya bulanan yang mulai tahun depan. Nah, tahu tiba-tiba netizen tuh ya langsung beropini yang enggak lah, maksudnya udah yang menjadikan itulah, padahal mungkin di satu sisi adanya tarikan biaya itu untuk meningkatkan produk, tapi justru yang di pointers oleh warga media sosial itu yang terkait tarikan biayanya per bulan itu. Terima kasih. Ya, oke. Tampung dulu ya. Dari Afrildo, kasus Genius. Afrildo, temannya siapa lagi? Ada saya, lalu Zidni, Karisma, Rika, sama Edward, Ibu. Oke. Izin bertanya, Bu. Teman-teman untuk kelompok presenter, sebenarnya saya penasaran. Dalam telemarketing itu biasanya marketer dalam menentukan konsumennya itu kriterianya seperti apa? Ataukah semua konsumen atau dipilih secara random gitu aja? Terima kasih. Lagi penanya dari penanya minimal 3 ya. Izin Bu, dari kelompok penanya. Ya. Jadi menurut pendapat kelompok presenter, bagaimana strategi komunikasi ya pemasaran bagi
representatif personal selling kalau misal mereka dihadapkan pada konsumen yang potensial, tapi mereka tuh kayak minta buat lihat komponen produknya gitu, minta dibongkar gitu, atau enggak minta dijelasin perbandingan produk mereka sama produk jenis yang dimiliki kompetitor. Gimana gitu spesifikasinya biar nanti nggak kesannya representatifnya tuh kayak merendahkan produk kompetitor dan juga nggak sebagai bumerang juga bagi perusahaan. Misalnya kalau jelasin keunggulannya justru nanti mungkin konsumen bisa lebih pilih produk dari kompetitornya gitu daripada yang mereka tawarkan. Gimana? Tertangkap pertanyaannya? Tertangkap, Bu. Mungkin tapi kita mau diskusikan dulu sebelum jawab. Boleh, Bu? Siap. 3 pertanyaan dulu ya, ditampung. Nanti habis ini baru diskusi lagi. Silakan didiskusikan ya. Bu Cici, mungkin saya mau menjawab. Sorry. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Afrildo terkait bagaimana cara perusahaan meredam dampak negatif dari sosial media marketing, mengingat di sosial media amat sangat mudah terjadi penggiringan opini yang berakibat negatif pada suatu produk. Nah, kalau menurut kelompok kami, kalau opini negatif dari netizennya itu konteksnya adalah terkait dengan kelalaian dari perusahaan langsung, misalnya kayak produk mereka cacat atau misalnya layanan yang diberikan itu tidak maksimal, hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk istilahnya meredam opini negatif tersebut adalah yang pertama itu mungkin lebih ke mengakui kesalahan mereka kali ya Bu. Jadi kayak melakukan klarifikasi dan mengakui kesalahan mereka serta meminta maaf secara publik. Tapi kalau misalnya konteksnya kayak Genius ini, kan itu kan merupakan sesuatu kebijakan perusahaan yang mereka keluarkan gitu, dan ternyata dampaknya kepada netizen itu negatif gitu. Nah,
menurut kelompok kami yang dapat dilakukan perusahaan untuk menanggulanginya adalah melakukan pengalihan isu. Jadi pada saat atensi masyarakat, khususnya netizen pengguna sosial media itu tertuju ke arah jenius, walaupun mungkin atensinya itu bernada negatif gitu ya, mungkin bisa ditanggulangi dengan perusahaan itu mempromosikan layanan-layanan lain yang kira-kira akan menguntungkan nasabah atau calon nasabah, kayak gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, sepertinya pihak Genius sendiri itu nggak akan ngeluarin kebijakan biaya administrasi per bulan tuh for nothing. Pasti kebijakan itu adalah suatu strategi, bisa jadi strategi finansial atau karena perusahaan itu ingin terus melakukan inovasi terkait layanan mereka dan nasabah untuk mengatur finansial gitu. Karena setahu saya sebagai nasabah Genius sendiri gitu, Genius ini emang akhir-akhir ini lumayan getol untuk mempromosikan fitur-fitur terbaru mereka gitu, kayak misalnya Monitory itu kayak infografis pengeluaran dan pemasukan per bulan gitu. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya pengguna Genius gitu di aplikasinya ada infografis pengeluaran kita masuk ke pos mana aja. Terus ada juga fitur-fitur lainnya kayak FlexiCash dan lain-lain. Itu promosi itu harusnya bisa digunakan untuk meredam opini negatif sih kalau menurut kelompok kami gitu. Bahkan mungkin selain untuk meredam opini negatif juga sekalian bisa untuk jadi publikasi gratis gitu untuk layanan-layanan terbaru mereka yang tadinya kalau nasabah tuh nggak tahu, jadi tahu karena publikasi yang negatif, karena orang-orang pada ngomong Genius gitu. Karena kayaknya kalau misalnya netizen, kalau saya sih ya misalnya ada hot topic di Twitter gitu kan tentang suatu misalnya perusahaan kayak kemarin Jouska gitu, ada berita negatif gitu, saya mau nggak mau jadi harus nyari tahu kan Jouska tuh apa, layanannya apa aja gitu. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Mungkin jadi bisa jadi publikasi gratis juga buat pihak Geniusnya kayak gitu sih Bu. Mungkin Bu Cici atau teman-teman ada yang mau menambahkan? Mau ditambahkan dari teman-teman. Mungkin ada yang kerja di agensi mungkin. Elin menambahin, Lin. Gimana, Bu? Oh, bukannya pernah magang di agensi? Iya sih. Silakan Lin kalau mau nambahin. Belum ada kayaknya. Kalau disuruh. Oke, jadi kalau ini kan bahasanya tentang tadi ya sosial media marketing dan PR. Jadi kalau di reguler tuh ada mata kuliah namanya marketing PR. Salah satu chapter yang dibahas itu di sosial media dan crisis management gitu. Gitu ya. Jadi ketika ada berita negatif yang menyerang satu produk atau brand, itu maksudnya sebenarnya masuk ke dalam crisis management. Cuman memang crisis management untuk brand atau produk itu skalanya macam-macam ya, mulai dari yang skala kecil sampai skala besar. Gitu. Dan penanganannya jadi berbeda gitu krisisnya. Kalau kecil seperti apa, besar seperti apa. Dan itu ya, jadi penanganannya beda-beda. Kalau tadi yang teman kita bilang sebenarnya udah bagus banget kalau misalkan skalanya masih kecil gitu kayak tadi ya, misalkan protes di Twitter gitu ya, terus komplain di mana misalkan tadi ya di akun tweetnya gitu ya, terus tersebar, nah itu sebenarnya masih skala kecil. Kalau itu satu. Kalau misalkan yang besar itu kayak dulu AirAsia gitu ya, Lion Air ketika pesawatnya jatuh itu kan katastrofik, jadi krisisnya besar. Jadi penanganannya itu jadi beda. Kalau semakin kecil berarti yang maju itu tadi bisa cuman admin Twitter-nya atau tadi PR people-nya, staff-nya gitu ya. Kalau misalkan yang besar kayak AirAsia itu yang maju harus nomor satunya gitu. Jadi orang nomor satu di perusahaan itu yang maju untuk bikin rilis atau tadi ya jawab terkait sama krisisnya. Tapi satu hal yang jadi benang merah dalam krisis ini, walaupun kecil walaupun besar gitu ya, walaupun di media sosial gitu atau misalkan mau pakai media tradisional kan kalau katastrofik biasanya rilis ya. Itu emang harus tadi pertama prinsipnya benar tadi to be honest gitu. Jadi
nggak boleh bohong gitu. Jadi kalau salah minta maaf bener itu satu, terus jujur gitu ya. Misalkan tadi price-nya dinaikkan karena memang ada tambahan fitur-fitur, itu memang harus clear seperti itu. Atau ya kalau kasusnya kemarin yang Air Asia jatuh itu ya orang nomor 1 di Air Asia maju press release dan menyatakan bahwa memang pesawatnya jatuh gitu, seperti itu. Jadi nggak ditutup-tutupin, misalkan seperti kalau yang besar itu kayak Malaysian Airlines gitu ya, itu ditutup-tutupin ya, jadi nggak jujur gitu ya, makanya krisisnya semakin besar, gitu sih. Jadi benang merahnya itu satu. Jadi supaya nggak berkembang, ya itu tadi, jawabannya dilokalisir, jadi jangan sampai salah tindakan ya, misalkan krisisnya terjadi di sosial media, tapi jawabnya di media tradisional, itu nggak salah. Jadi kalau krisisnya terjadi di media sosial, di Twitter, ya Twitter aja gitu. Kalau terjadinya di Facebook, ya di Facebook aja handle-nya gitu. Jadi jangan sampai, tadi ya handle-nya itu menggunakan media di luar itu kan nanti jadi tersebar. Gitu sih. Terus yang kedua, kalau krisisnya kecil itu bisa di-ignore juga sih, maksudnya ya, itu bisa nggak terlalu diambil pusing gitu ya, nggak terlalu dibikin rilis yang besar, nanti lama-lama dia akan hilang sendiri. Seperti itu. Karena biasanya krisis yang kecil itu jadi besar karena justru kita sendiri yang bikin itu jadi besar. Itu banyak kasus sih. Seperti itu, termasuk di UI juga pernah kayak gitu. Jadi kasusnya kecil tapi pimpinannya bikin rilis, itu kan salah. Itu tambahan dari saya. Tadi yang nanya siapa? Afrildo, Bu. Saya Bu. Afrildo, gimana Afrildo? Kalau preventifnya itu gimana Bu? Jadi maksudnya gini. Oke. Jadi sebenarnya pihak Genius itu sudah tahu bahwa mungkin ketika mereka mengeluarkan kebijakan itu pasti banyak gonjang-ganjing gitulah pihak kecil. Nah, kalau preventif itu apakah memang tetap di-block apa aja dulu nanti di handle sama PR-nya atau adakah teknik-teknik khusus gitu mungkin ya Bu ya? Terutama di sosial media karena kan kita tahu bahwa sosial media itu gampang mempengaruhi sekitar ya. Oke, kalau preventif untuk supaya tidak terjadi tadi ya krisis ya berarti tadi kita harus mengurangi resiko terjadinya celah penyebaran informasi yang tanda kutip yang salah gitu atau dipersepsikan salah gitu. Jadi kita sendiri yang harus membuat clear gitu informasi itu. Misalkan tadi akan ada kenaikan harga. Nah, di balik kenaikan harganya itu harus dijelaskan secara gamblang gitu. Jadi persepsinya itu nggak jadi terbentuk. Maksudnya nggak jadi terbentuk. Atau tadi menggunakan konektor gitu ya, kalau di marketing PR, konektor itu artinya bukan kita yang ngomong, jadi bukan akun Twitter kita yang ngomong, tapi misalkan tadi kita hire misalkan siapa ya, misalkan misalkan financial consultant gitu yang cukup terkenal gitu ya untuk speak out about ini ya tentang isu price ini misalkan gitu. Kayak gitu sih kalau jadi informasi yang disebarkan itu bisa diterima oleh publik. Gitu sih. Jadi intinya gini, supaya nggak terjadi mispersepsi atau misinterpretasi, maka berikan informasi yang clear, itu sih intinya. Siap. Ya, karena kan kalau belajar nanti di perilaku organisasi, rumor grapevine itu terjadi ketika memang si publik gitu ya, itu nggak mendapatkan informasi yang penuh sih gitu dari sumbernya. Itu kan kalau teori komunikasinya, sehingga terjadilah si rumor atau gosip ini. Gitu. Bu, mau nanya sekalian terkait harus penuh itu. Ya. Jadi kan nggak semuanya bisa dikasih secara penuh, malah dikasih tahu secara penuh itu malah membuat negatif. Contohnya ya utang. Apa? Utang. Kalau kita utang negara. Oh, utang negara. Kalau kita kasih secara detail, itu malah mayoritas menjadi negatif karena mayoritas publik itu masih
belum memahami terkait utang publik itu beda dengan utang biasa kan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Apakah kita memberikan sepatutnya aja kepada mereka atau bagaimana? Kalau utang itu kan konteksnya beda ya sama price tadi gitu. Jadi case by case ya. Kalau di PR itu ya. Jadi maksudnya kalau di marketing PR itu case by case. Kalau pricing, kalau kita nanti belajar manajemen produk dan harga, emang salah satu dari resiko misinterpretasi dalam pricing itu emang selalu ketidaktransparansian price gitu, harga. Itu ada di bukunya, saya lupa ya, bukunya saya. Nanti saya cari ya. Jadi di bukunya itu bilang memang satu chapter namanya price ethics gitu. Jadi price ethics itu memang bilang bahwa etikanya ketika kita memberikan harga, harusnya konsumen tuh tahu gitu ya. Harga itu diperuntukkan untuk apa, gitu sih. Itu case yang tadi yang Genius. Nah kalau utang gitu ya, itu saya kurang paham sih ya, maksudnya dari segi marketing apakah itu termasuk dalam price. Gitu. Cuman kalau utang itu penangkapannya jadi bisa beda-beda sih ya gitu. Kalau orang yang background pendidikannya ekonomi mungkin jadi lebih paham gitu karena kita kenal bahwa utang itu adalah leverage kan gitu kalau bahasa ekonomi ya. Utang kan adalah pengungkit, ya nggak sih? Iya, Bu. Ya kan gitu. Jadi kalau orang-orang ekonomi dia mungkin paham gitu bahwa utang itu nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya negatif gitu karena tadi ada leverage gitu dari si liability. Cuma ya itu tadi karena publik dari background-nya itu macam-macam gitu ya. Akhirnya tadi persepsinya menjadi beda-beda, jadi case by case gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau menurut saya sih semakin kita open, maksud saya misalkan tadi utang digunakan untuk apa aja gitu, tax pajak digunakan untuk apa aja gitu kan. Sebenarnya itu kan adalah bagian dari edukasi PR-nya government ya, kalau menurut saya sih. Nah, yang jadi masalah kalau kita dikasih penuh, kadang itu orang yang ngerti ekonomi tahu kan masyarakat kita ya masih belum terlalu paham penuh lah. Itu malah mensway itu mempolarisasikan malah menjadi negatif. Jadi kayak gimana? Dilema gitu. Ya, kalau gitu sih mendingan ketika kita mau bikin konten PR-nya untuk tadi ya itu di riset dulu aja gitu. Jadi seberapa opennya gitu, seberapa penuhnya kita harus buka itu ke publik sih. Gitu. Kalau misalkan pas dibikin eksperimen gitu ya, market research ternyata tanggapannya persepsinya lebih negatif ya berarti nggak semuanya bisa di-open sih. Kalau saya ya. Jadi kalau saya tuh apa-apa yang akan dibuka kita survei dulu, kita riset dulu gitu sih. Supaya tadi nggak terjadi krisis yang ada risiko krisis tadi sih. Tapi ini beda ya konteksnya sama harga Genius tadi ya? Iya, beda. Ya, gitu. Ya, pengen menanyakan aja apakah itu normal atau etis atau apa gitu. Kadang-kadang komunikasi itu emang harus by segment ya gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan bahasa yang sama gitu untuk audiens yang beda-beda gitu sih. Kalau menurut saya kayak misalkan tadi temanya tentang pajak atau misalkan tentang hutang negara gitu ya. Jadi ketika kita bicara sama publik yang mana gitu. Jadi itu akan disesuaikan sama kontennya, appeals-nya mau pakai yang mana gitu kan. Yang bisa mereka terima gitu sih. Kalau misalkan publik yang jadi audiens atau target kita, yang mereka nggak perlu mikirin gitu sampai detail atau penuh, maka appeals-nya emang nggak usah yang terlalu terlalu open gitu. Seperti itu sih. Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Jadi itu kan kalau kemarin kita belajar tentang communication, itu tadi kan baik pesannya
medianya maupun siapa yang membawa pesannya itu kan harus disesuaikan sama si target audience kita ya. Itu sih. Supaya efektif. Gitu. Gimana Taufik ya? Itulah. Siap dulu. Terima kasih. Sip. Terima kasih Ya. Bu Cici dan kelompok 5. Ya, makasih sama-sama. Ya, maju ke pertanyaan berikutnya. Belum terjawab 2 ya, malah belum terjawab 2 ya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya Karisma. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana strategi komunikasi bagi representatif personal selling bila ada konsumen yang meminta produk dibongkar dan dijelaskan dengan produk mereka dengan produk sejenis milik kompetitor agar tidak menjadi bumerang bagi perusahaan. Ini karena ini konteksnya personal selling, kalau menurut saya yang pertama itu harus digali kebutuhannya dulu. Jadi setelah digali kebutuhan, baru kita menjelaskan kelebihan. Kita harus fokus menjelaskan kelebihan-kelebihan produk kita saja yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Kalau dicontohkan ini misalnya produk HP flagship, ada iPhone dan Xiaomi. Misalnya iPhone dan Xiaomi itu dibongkar, kemudian Terputus Bunda ya? Terputus gimana ya? Rian terputus sepertinya. Kayaknya terputus deh, Bu. Iya ya. Mungkin next pertanyaan berikutnya? Atau mau dijawab oleh anggota yang lain boleh? Mungkin dari saya stay objektif aja sih. Kalau menjelaskan calon konsumen meminta bongkar. Gimana, Taufik? Objektif. Gimana? Coba dijelaskan. Enggak, ini saya pribadi aja. Kalau saya kalau ada calon konsumen yang minta dijelaskan, terus dibandingkan dengan kompetitor, ya stay objektif dan neutral aja kalau takut citra buruk itu. Kalau objektif kan ya apa yang ada kan, tanpa ada maksud untuk merendahkan atau apa gitu. Dan rata-rata dalam personal selling itu yang dijual kan nggak barang yang banyak penggantinya gitu loh. Kita jelaskan aja keunggulan kita aja tanpa menjelek-jelekkan kompetitor kan bisa. Iya. Gimana? Rian udah masuk lagi belum? Belum. Nunggu Rian aja. Jawaban Taufik sebenarnya oke. Rian udah masuk? Halo. Gimana kamu tadi kemana? Ya. Tadi misalnya ada kan disuruh bongkar 2 produk. Saya contohkan ada handphone. Ya.
iPhone sama Xiaomi. Nah, kita dari perusahaan iPhone, jadi kita fokus ke kebutuhan konsumennya dulu. Dia mau butuhnya apa, misalnya dia suka foto, apa butuh kamera yang bagus, terus kita bisa memanfaatkan kelebihan kita. Contohnya kalau iPhone itu bisa dijelaskan, ini kamera kita misalnya kalau buat story di Instagram nih bagus kualitasnya dibandingkan dengan handphone Android. Terus ada lagi resolusi dari kamera kita, megapikselnya agak dibanding dengan kamera lain, tapi hasilnya sudah bagus. Jadi lebih fokus ke kelebihan saja yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Gimana? Tadi yang nanya siapa? Bentar. Harisma. Gimana Harisma? Berarti lebih tetap ya maksudnya nggak memenuhi pertanyaan konsumennya, tapi kita fokus sama yang maunya produk kita aja gitu. Harismanya putus-putus. Apa di saya aja yang putus-putus? Putus-putus, Bu. Putus ya? Iya, jadi jawaban dari Rian sih sama Taufik melengkapi ya. Jadi kalau kebetulan saya pernah ngajar salesmanship gitu. Di dalam teori salesmanship memang kalau penjualannya dilakukan secara personal memang seringkali terjebak dalam terjebak dalam situasi di mana memang konsumen meminta pendapat gitu, perbandingan terhadap kompetitor gitu. Tadi sebenarnya jawabannya udah oke. Jadi ya kalau nanya emang harus dijawab, intinya gitu kalau di dalam personal selling. Jadi kita apa ya istilahnya ya? Pokoknya tidak ada kata tunda gitu. Kecuali emang kita nggak tahu jawabannya gitu ya. Tapi ketika kita tahu jawabannya, sesaat si konsumen itu bertanya, maka kita emang harus memberikan jawaban. Gitu. Ketika dia bertanya tentang perbandingan dengan kompetitor, ketika emang kita tahu perbandingan antara brand kita sama brand kompetitor, maka emang harus diberitahukan, diinformasikan kayak gitu. Itu satu. Jadi jangan sampai nunda ya, karena kalau di dalam personal selling, ketika tahapan si konsumen itu bertanya gitu ya, sebenarnya dia sudah menunjukkan interest-nya dia gitu, ketertarikan. Kenapa? Karena perjalanan personal selling itu panjang. Tadi kan udah dijelasin yang ada approach, presentation, terus ada objection, ada soft objection, ada trial closing gitu. Panjang gitu. Jadi ketika kita udah sampai, biasanya kan pertanyaan itu setelah product presentation ya. Jadi udah tahapan keberapa tuh? Prospecting, pre-approach, approach, presentation, kemudian baru tuh ada biasanya pertanyaan atau objection. Itu udah tahapan kelima. Jadi jangan sampai ketika dia nanya gitu ya, terus kita nggak jawab, nanti dia balik lagi gitu kan. Itu satu. Nah, jebakan tadi memang ada di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya jawabannya komentar Taufik itu benar. Jadi ya saya lagi nggak konsen. Jadi objektif aja gitu ya. Tapi benar jawabannya si Rian. Tapi nggak boleh terjebak dalam ngejelek-jelekin si kompetitor gitu sih. Jadi kelebihan produk kita ini Bu, kelebihannya kompetitor ini gitu. Tapi juga jangan terjebak jadi melebihkan si kompetitor, ngerti ya?
Jadi pinter-pinter lah kalau jadi salesman tuh pinter-pinter. Kita nggak boleh kelihatan ngejelekin orang gitu. Tapi kita ngebanyakin kelebihan kita. Jadi kita kasih tahu gitu perbandingannya ini, tapi kita punya kelebihan di sini Bu. Gitu. Seperti itu. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Lupa mulu saya nanya. Harisma, gimana Harisma? Masih di situ nggak? Mohon maaf koneksinya tidak stabil. Mudah-mudahan menjawab ya gitu. Salesmanship ini memang nggak terlalu banyak orang yang aware, kecuali perusahaan yang memang salesnya tuh jago-jago. Maksudnya memang ada training salesman gitu. Kayaknya kalau perusahaan-perusahaan sekelas Astra gitu ya, biasanya mereka tahu tuh konsep etika dalam salesman. Pasti nggak boleh ngejelekin produk lain sih. Tapi mengkomparasi boleh. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Harisma ya. Maju ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Masih ada satu yang belum terjawab ya? Halo. Tes. Silakan. Ya. Siapa yang mau jawab? Ya, izin menjawab, Bu. Ya. Ya. Zidni ya? Saya mau mencoba menjawab. Mungkin nanti dikoreksi ya, Bu. Tes. Suaranya agak jauh ya? Halo, cek. Terdengar tidak, Bu? Halo? Ya. Kedengeran sih, tapi pelan. Tes. Suara saya terdengar, Bu? Kedengeran, sekarang lebih jelas. Ya. Saya mau mencoba menjawab, Bu, pertanyaan dari Farna. Mungkin nanti dikoreksi ya, Bu. Ya. Tadi pertanyaannya kan kriteria dalam telemarketing, kriteria apa yang biasa digunakan untuk menawarkan produk atau kriteria konsumen gitu ya. Ya, jadi telemarketing itu suatu strategi pemasaran yang menggunakan telepon sebagai media untuk menghubungi calon pelanggan gitu. Nah, seorang telemarketer ini nggak serta-merta menghubungi nomor secara random atau secara acak. Jadi telemarketer itu juga harus memperhatikan misalnya produk apa sih nih yang mau ditawarkan gitu ke calon pelanggan. Jadi perlu dilihat terus produk seperti apa yang akan ditawarkan ke calon pelanggan dan segmen pasarnya seperti apa gitu. Jadi misalnya ada perusahaan kosmetik gitu. Nah, terus telemarketer yang random secara acak, terus tiba-tiba yang ngangkat adalah laki-laki, kan itu nggak sesuai gitu sama sasaran. Jadi nggak serta-merta random atau nomor telepon acak gitu. Nah, mungkin contohnya seperti yang sudah dijelaskan ya tadi di presentasi tadi, mungkin telemarketing yang diterapkan oleh bank. Jadi telemarketer yang menelpon nasabah ekstrim dari suatu bank itu pertama mengoleksi data dulu dari seorang nasabah gitu. Jadi misal dia telemarketer ini mau menawarkan kartu kredit. Nah, dia juga harus bisa mencari nasabah mana yang bonafit, yang berpotensi untuk menjadi pelanggan kartu kredit itu. Jadi nggak serta-merta nelpon orang yang random gitu. Nah, itu tetap harus melakukan teknik
untuk mengoleksi data yang valid dulu gitu. Ya mungkin Bu, mohon koreksinya. Benar ya. Jadi kalau personal selling itu kan sebenarnya part of promotional mix. Jadi promotional mix itu adalah part of dari marketing mix ya. Marketing mix itu merupakan implikasi dari segmentasi, targeting, positioning gitu. Jadi yang namanya personal selling harusnya tidak random gitu ya. Karena sebenarnya basic dari marketing adalah mensegmentasikan gitu ya. Jadi kayak even kalau misalkan kita ke pameran gitu ya, nggak semua harusnya orang yang lalu lalang di pameran itu pun apa ya tadi kita approach harusnya. Atau misalkan even kita ada di mall gitu ya, yang di situ banyak banget potensial buyer, nggak semua random kita approach gitu sih. Gitu. Jadi kalau sebenarnya tadi udah dijelasin sama kelompok presenter bagus sekali. Tahapan personal selling paling pertama adalah prospek gitu ya. Jadi memprospecting gitu. Jadi prospek itu kan sebenarnya mentargetkan gitu. Jadi tadi yang ditanyakan bentar mana tadi? Dalam telemarketing ya, dalam telemarketing menawarkannya random nggak? Harusnya sih enggak ya gitu. Jadi walaupun telemarketing kan bagian dari direct marketing dan personal selling gitu ya. Jadi harusnya tidak random gitu. Jadi ketika kan kalau di salesmanship itu kan data itu kan ada satu lead, dua prospek ya kan. Kalau lead itu kan kumpulan dari data konsumen yang ada. Nah, kalau prospek itu adalah screening dari lead itu gitu ya. Jadi misalkan ya kalau kita buka stand di pameran, orang yang datang ke pameran itu disebut sebagai lead gitu, LEAD. Tapi kalau yang mau kita deketin gitu ya, itu prospek gitu. Jadi lead itu nggak semua harus kita deketin harusnya. Dan ketika memilih prospek itu nggak boleh random gitu. Jadi ada 3 kriteria kalau nggak salah. Ada mereka kalau nggak salah desire, demand, satu lagi lupa sih ada 3 kriteria. Jadi apa ya? Desire, demand, satu lagi apa ya? Jadi kita harus tahu bahwa mereka tuh emang punya keinginan intinya gitu. Yang kedua itu mereka punya permintaan, maksudnya tadi secara revenue mereka emang punya power gitu ya, seperti itu. Ngerti nggak ya? Jadi ketika misalkan tadi ke pameran, maka misalkan pameran rumah gitu ya. Kita mau approach nih ke orang yang datang ke situ. Nanti kita prospek dulu. Oh kira-kira yang mana ya yang kita mau ambil itu kalau pameran. Nah kalau di telemarketing dari data lead itu, misalkan ya kita mau menawarkan misalkan mobil gitu ya, mobil keluaran baru. Kan kita punya tuh data konsumen yang udah pernah beli gitu ya di dealer. Nah dari situ kita lihat nih mana sih yang kepemilikan mobilnya tuh udah 5 tahun gitu. Ya. Jadi kita, oh yang ini nih bapak ini udah belinya udah 5 tahun lebih gitu. Nanti yang baru 2 tahun atau 3 tahun nggak kita approach dulu gitu, seperti itu. Jadi ada kriteria-kriteria yang kita ambil untuk melakukan yang namanya telemarketing, WhatsApp marketing kayak gitu. Seperti itu. Jadi harus ada saringannya. Zidni, gimana Zidni? Siap, sudah menjawab, Bu. Terima Ya, kasih. gitu. Jadi itu tadi sih harus disesuaikan sama si targetnya ya. Karena kalau semuanya di approach, apalagi random, ya itu tadi tingkat kegagalannya akan lebih tinggi gitu. Dan maksud saya gini sih, kalau yang namanya personal selling itu kan dia tuh sangat custom ya. Let's say kayak tadi mau jualan mobil.
salesperson-nya nawarin ke saya sama nawarin ke Ziti pasti beda dong mobilnya, ya nggak? Ya nggak? Kau udah nikah belum? Belum, Bu. Nah, kan belum nikah, apalagi kalau saya kan pasti ditanya, Ibu Cici kalau mau beli mobil, mobilnya kira-kira buat apa aja, gitu kan ya. Saya bilang buat ngantar anak sekolah, gitu kan ya. Anaknya ada berapa, gitu kan ya, nanya. Terus dia pasti saya akan bilang 2, paling besar, gitu kan, usia misalkan SMA. Otomatis kan mobilnya nggak bisa yang apa ya, nggak bisa yang kecil ya, yang compact gitu ya. Ya kan, gitu. Tapi kalau nawarin ke Zidni, pasti ditanya, Mbak Zidni mau beli mobil buat kemana gitu kan? Ya buat kuliah gitu ke Salemba, ya Kak. Terus buat jalan-jalan, buat nganterin ibu, ya Kak. Gitu. Pasti nanti dia nawarin mobilnya pasti akan sesuai sama kebutuhannya Zidni kan. Gitu. Jadi agak aneh kalau misalkan nggak bisa kalau random, artinya dia nggak punya profile, gitu sih. Dan jualannya jadi lebih sulit, gitu. Gitu. Oke. Tapi ya itu tadi Zidni jarang ada, bukan jarang, yang ngerti konsep salesmanship tuh nggak banyak gitu. Jadi memang kalau Zidni bilang ada yang melakukannya secara random, iya ada, gitu. Gitu banyak. Pinjaman online tuh random, ya. Ya nggak sih, kalian sering dapat kan pinjaman online gitu, random banget tuh, gitu. Iya Mau Bu, sama yang jual kacamata tembus pandang. Iya. Random nih nanti ke Ma'ruf, ke Alfredo pas gitu kali. Ya nggak? Itu kalau ke cewek kurang ajar gitu kan. Ya enggak? Betul, betul. Ya ada lagi yang mau bertanya silakan loh. Nggak apa-apa. Biar ini kan pertemuan terakhir untuk presenter ya. Pertemuan berikutnya kan udah tugas akhir kan? Iya. Silakan kalau masih mau menggali konsep marketing kan. Ya, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Tes. Terkait penjelasan dari tujuan PR tadi ya, kan salah satunya kan ada yang influence government legislation. Nah itu kan kayak standar yang dianggap bisa mempengaruhi hukumnya itu seperti apa ya bagi kesuksesan dari PR tadi? Terus juga contohnya kan ada yang ini ya, yang baru mungkin beberapa bulan lalu agak panas itu fansnya BTS ARMY yang apa sih namanya itu bahasanya? Mendesak pemerintah Korea Selatan untuk mengecualikan BTS itu dari Wamil karena mereka dianggap udah berpengaruh signifikan untuk ekonomi Korsel sendiri secara signifikan gitu. Karena Wamil itu kan ada batasan umur dan ada yang di-exclude itu seperti pemenang emas Olimpiade internasional seperti itu. Dan sebenarnya kalau dinilai dari aspeknya katanya BTS tuh lebih apa ya namanya, lebih masuk gitu sama daripada pemenang internasional itu dan itu sekarang diaminkan, beritanya sih diaminkan sama pemerintah Korea Selatannya dengan direview kembali peraturan terkait Wamil tersebut, tapi juga masih belum di-exclude ya, tapi kan itu udah termasuk kayak mempengaruhi legislasi gitu. Apakah itu seperti itu juga termasuk nilai keberhasilan dari PR-nya itu sendiri? Terima kasih. Makanya. Iya, silakan. Kalau ini bukan teman presenter, kalau kemarin sempat aware dengan Twitter, itu kan ada viral Mas Adam kumisnya hilang. Dan orang tuh udah rame gitu kan, kayak ini tanda Indonesia sedang tidak baik saja gitu. Nah, mau nanya dong ke kelompok presenter, istilahnya kumis Mas Adam termasuk buzz marketing ataukah guerrilla marketing gitu? Karena setahu aku kalau guerrilla marketing itu kan dia sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada tempatnya. Kayak misalnya kejadian viralnya mobil masuk mall ternyata iklan Sasa gitu.
ini kan kumis Mas Adam ternyata iklan GoPay gitu kan. Nah, apakah ini termasuk dalam gerila ataukah dia termasuk dalam buzz? Terus apakah memang selalu gerila itu akan diikuti dengan buzz marketing dan sebaliknya kayak gitu. Terima kasih. Ya, menarik ya itu ya. Dua-duanya menarik ya. Enggak kok bisa internetnya. Bisa. Begitu sih ya. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan Elin. Ya. Ya. Jadi tadi tentang iklan siapa sih? Mas Adam itu. Ya. Nah, ini sebenarnya masuk kategori guerrilla marketing atau buzz marketing. Jadi kalau guerrilla marketing ini kalau yang itu sih lebih ke apa ya? Karena dia awal mula ada guerrilla marketing ini kan dasarnya dari perang dunia gitu. Jadi suatu perang yang dilakukan secara tiba-tiba gitu. Nah, kalau yang di buku ini tuh lebih ke suatu hal yang suatu strategi pemasaran yang dilakukan secara tiba-tiba kayak membuat suatu gebrakan gitu. Nah, contohnya di sini kalau di buku itu kayak mob. Jadi misal dia menjual produk di suatu bazar atau apa. Nah, ini terus ada flash mob-nya gitu. Nah, itu yang disebut dengan guerrilla marketing gitu. Tapi kalau misalnya kasus dari iklan Mas Adam kayaknya lebih masuk ke buzz marketing atau lebih tepatnya viral marketing gitu. Jadi si Gojek ini melakukan strategi yang dilakukan dengan membuat iklan yang dapat viral gitu. Jadi sehingga dapat dibicarakan oleh banyak orang. Nah, ini menurut saya, menurut kelompok kami, ini masuknya lebih ke buzz marketing gitu. Jadi di dalam buzz marketing ini kan juga ada istilah word of mouth gitu. Nah, word of mouth ini kan strategi marketing yang dilakukan juga melalui pembicaraan dari mulut ke mulut. Nah, ini kan iklannya Mas Adam ini kan juga viral dan akhirnya dibicarakan banyak orang gitu. Nah, ini yang disebut dengan buzz marketing. Mungkin lebih masuk ke situ sih, Helen. Ya. Gimana, Lin? Iya, bisa jadi. Terima kasih, Rifa. Ya. Iya, itu viral banget ya di WA Group, banyak banget kesebar ya.
Cuma itu tadi ternyata di WA Group pun mereka belum tahu ya itu punyanya GoPay ya ternyata ya. Gitu. Iklan GoPay. Jadi kalau kupnya Iya. dibuka, bisa ngambil HP buat Oh, bayar BPJS. Oke. Iya jadi mungkin nunggu viral dulu ya baru udah di disclaim, udah di ini rilis. Udah kemarin Bu. Oke. Berarti itu masuknya viral ya. Viral marketing ya. Jadi tersebar dulu, habis itu baru ya si GoPay-nya asosiasiin gitu ya. Nah, itu yang nggak tahu Bu, apa memang dari awal untuk iklan atau Gojeknya memanfaatkan kondisi pas ada COVID itu nggak tahu. Ini belum clear ya berarti ya. Saya lagi nyari sih. Ya. Ternyata Adam dan Inul ya jadi endorsernya ya kalau lihat di internet. Mojok nih. Iya Bu, ini kan kondisinya sama kayak waktu Bu Siska gantung panci kan. Bu Siska yang chef. Bu Siska chef. Oh oke. Yang gantung panci. Terus orang-orang akhirnya Bu Siska pensiun, ternyata cuma gantung panci. Oh gitu. Ya. Emang untuk bikin viral marketing emang harus sesuatu yang beda ya sama yang lain dan emang harus ide baru sih ya. Gitu. Kalau menurut saya sih ide tadi Mas Adam ini sih cukup unik sih gitu ya. Menurut saya sih. Oke. Saya siap. Tapi saya nggak habis pikir sih kalau orang nyukur kumis buat dibayar sama Gojek sih. Gitu. Mungkin mahal banget kali ya bayarannya ya. Oke. Ya gimana tadi yang nanya? Oke ya. Oke. Elin ya berarti masuk. Siap. Oke. Tito, udah belum Tito? Jawabannya Tito. Belum ya? Ya silakan untuk yang Tito. Ya. Untuk yang BTS Bu, menurut kelompok kami memang viralnya permintaan fans BTS untuk personel BTS itu tidak wajib militer itu memang merupakan suatu bentuk yang bisa dibilang masuk ke government influence. Namun kalau namun setelah kami cari data, pemerintah Korea Selatan itu pada akhirnya tidak menyetujui bahwa BTS itu diekskludkan dalam wajib militer. Jadi sebenarnya saya mungkin agak sedikit ragu apakah itu memang benar-benar sampai membuat menggempar sehingga pemerintah itu bisa dikatakan mengubah keputusannya atau tidak, tapi menurut kami masih dalam skala besar yang dapat menginfluence government sehingga ada respon dari pemerintah, Bu. Seperti apa ya, Bu ya? Mohon bantuan koreksinya kalau memang misalnya ada kekurangan. Gini. Pertanyaannya kita dulu. Bentar ya. Mana tadi? Jadi pertanyaannya adalah salah satu tujuan PR adalah influence government legislation. Standar kesuksesannya bagaimana? Jadi gini, kalau kita belajar teori PR, PR itu kan ada dua sebenarnya, ada corporate PR, ada marketing PR. Corporate PR itu memang yang terkait sama brandingnya korporasi. Yang kedua itu untuk marketing PR itu branding produk. Nah biasanya memang kalau terkait sama government itu dikerjakan oleh corporate PR. Maksudnya gini sih sebenarnya.
Jadi gini, salah satu function dari PR adalah melakukan approach atau melakukan hubungan baik gitu dengan government gitu. Sehingga kalau hubungannya baik gitu ya dengan government, si company itu bisa dilibatkan gitu dalam misalkan penentuan kebijakan publik atau legislasi. Misalkan apa ya? Jadi misalkan kalau ada restriction gitu ya, restriction-nya itu nggak terlalu ketat gitu buat si government si produk ini. Ngerti nggak ya? Ngerti ya? Ngerti nggak? Tadi siapa namanya? Tito. Misalkan gini, gimana ya? Nih, misalkan Unilever itu kan di PR-nya itu tujuannya sebenarnya adalah membuat hubungan baik dengan pihak siapapun, gitu ya. Paling umum kan pasti dengan konsumen. Tapi kan konsumen itu kan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain kan ya, ya nggak? Di antaranya adalah misalkan Greenpeace gitu. Jadi Unilever itu dia tuh harus memiliki hubungan baik dengan Greenpeace ini. Terus Unilever juga harus memiliki hubungan baik dengan government gitu. Sehingga nanti ketika government mengeluarkan apa tadi ya undang-undang gitu atau legislasi, nah si Unilever-nya tuh bisa tahu gitu ya apa sih undang-undangnya gitu. Terus restriction-nya itu nggak terlalu ketat gitu kepada produk-produknya Unilever. Gimana? Ngerti nggak ya? Iya Bu, siap. Misalkan yang ekstrim nih, misalkan perusahaan yang mengeksploitasi bumi gitu kan ya, itu kan ada kewajiban untuk mengeluarkan dana CSR gitu kan ya, misalkan sebesar 10%. Nah kalau kita punya hubungan baik dengan government gitu kan ya, maka misalkan tadi yang tadi misalkan pengeluaran untuk dana CSR misalkan diminta 50%, nah itu bisa lebih berkurang misalkan gitu. Atau misalkan nggak terlalu ketat gitu ya, tadi peraturan itu. Misalkan ya kalau misalkan kita mengeksploitasi tanah tapi misalkan profit kita tuh belum bisa cover gitu operating-nya, maka tadi aturan yang 10% itu bisa nggak terlalu ketat kalau kita punya hubungan baik dengan government. Gitu Tito maksudnya. Paham ya? Iya paham kok. Gitu. Jadi intinya gitu sih. Jadi intinya korporasi itu dia tuh harus memiliki hubungan baik dengan semua pihak karena pada dasarnya bisnisnya dia itu akan dipengaruhi sama tadi pihak-pihak itu gitu. Kalau misalkan dia punya kerjasama yang baik dengan Greenpeace, misalkan Unilever punya kerjasama yang dengan baik dengan Greenpeace. Nah Greenpeace itu nggak akan terlalu kelas sama Unilevernya karena Greenpeace tahu Unilever itu ngeluarin packaging atau kemasan yang bisa terurai sama tanah gitu, dalam beberapa puluh tahun misalkan gitu. Ngerti ya? Nah kalau yang kasusnya BTS, saya baru tahu dari Tito. Efektivitasnya berarti harus kita lihat ya setelah ini ya, apakah benar anggota BTS nggak boleh nggak ikut itu ya wajib militer ya? Iya nggak? Iya Bu, soalnya kan mereka seperti produknya dari agensinya sendiri kan ya Bu ya. Dan Ya. waktu ini masih waktu kayak bersinar-bersinarnya gitu. Kalau misalnya mereka masuk wamil kan nanti waktu bersinarnya kan akan berkurang gitu Bu. Jadi mereka nggak bisa terekspos lagi gitu selama beberapa tahun. Seperti itu sih. Tapi dari grup dari Revita katanya udah itu sih Bu, udah keluar kalau peraturannya akhirnya nggak dikecualikan tapi mereka di dilamakan biasanya nih, ditunda gitu Bu. Jadi peraturannya kan maksimal 28, tapi untuk itu 30 tahun seperti itu Bu. Oke, berarti ditunda 2 tahun. Iya Bu. Iya. Itu tadi yang ini contoh paling
real ya dari definisi yang tadi saya bilang ya. Jadi ketika BTS itu punya hubungan relation yang baik dengan government, maka kebijakannya menjadi lebih cair kan, ya nggak? Ya nggak, Tito? Iya, Bu. Iya, kayak tadi harusnya 10%, misalnya harusnya 20% jadi 10%. Kewajibannya. Kalau BTS yang tadinya wamil itu harus dalam usia 28, ditunda jadi 30. Gitu sih. Karena dianggap sebagai aset bangsa kali ya. Oke, sip, menarik sih. Nggak mungkin itu sih, Bu, dikecualikan. Takutnya kan yang sudah terlanjur protes nanti, Bu. Iya, nggak konsisten ya gitu ya. I mean yang kalau K-pop gede bukan gara-gara BTS doang kan, maksudnya yang dulu-dulu gimana gitu kan. Yang sudah terlanjur masuk atau gimana, kalau dikecualikan jadi masalah baru sih kalau menurut saya. Ya gitu. Jadi itu tadi ya, nggak bisa, obligation-nya tetap ada, tapi tadi ya ditarik, diulur ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Sepertinya tidak ada, Bu. Hah? Sepertinya tidak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Oke deh. Beneran nih nggak ada lagi? Gak ada, Bu, mau lanjut bikin paper. Betul, Bu. Oke deh, mudah-mudahan tadi ya cukup dapat insight. Ini bahasanya sebenarnya menarik ya, tentang digital media, PR, dan tadi ya personal selling gitu. Ya udah, selamat mengerjakan paper dan tugas akhir gitu ya. Good luck, mudah-mudahan bagus ya, kan udah kita tunda ya, jadi pasti hasilnya bagus nanti. Insya Allah ya. Amin. Oke, terima kasih banyak. Saya absen. Masuk semua nggak, Lin? Nanti kalau masuk semua saya absen semua. Yang kurang sih sebenarnya Rika, Bu. Tapi Rika habis menikah. Jadi mungkin nggak masuk. Rika menikah? Iya, Rika kemarin nikah. Terus grafika, Bu. Tapi saya nggak tahu keterangannya, Bu. Jadi yang nggak masuk siapa aja? Grafika sama Rika. Oke, siap. Berarti kalau Rika izin, kalau grafika nggak tahu kabar ya? Nggak tahu. Nggak tahu, teman-teman ada yang tahu? Mungkin menemani Rika menikah. Oh, bukan ini suaminya, Bu. Ya maksudnya nemenin dia kali. Nggak tahu deh. Mungkin doain. Salam buat Rika, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau apa? Amin. Amin. Semoga yang belum cepat menyusul ya. Amin, Bu. Bayu. Siapa? Bayu, Bu. Undang. Diundang juga nggak bisa datang ya? Live streaming, Bu, pakai Zoom. Iya benar, pakai Zoom. Oke deh, terima kasih banyak semuanya ya, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa dikerjain tugasnya yang bagus gitu. Saya sudahi aja ya pertemuan kali ini. Tetap semangat. Sama-sama, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Malam teman-teman. Selamat mengerjakan paper. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.